Cahaya temaram lampu teras menerpa wajah Pak Daven yang nampak sedikit tegang. Jam di dinding menunjukkan pukul 7 tepat saat mobil Dr. Ena meluncur perlahan masuk ke halaman rumah dinas. Suara mesin mobil perlahan mereda, seiring dengan langkah kaki Pak Daven yang mendekati pintu pagar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum menyambut kedatangan sang psikiater. Alhamdulillah, Bu Dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ujar Pak Daven, suaranya sedikit bergetar. Dokter Ena mengangguk mengerti, matanya mengamati sekeliling ruangan. Mari kita lihat bersama-sama, Pak. Nada suaranya yang tenang sedikit menenangkan Pak Daven. Pak Daven menunggu di luar, tangannya mengepal erat. Dalam hati, ia menyalahkan dirinya sendiri atas kondisi istrinya. Maafkan saya, Bu. Gumamnya lirih. Pak Daven berusaha menenangkan diri. Ia berharap pemeriksaan ini akan memberikan hasil yang baik. Duh! Pintu terbanting keras, membuat Pak Daven tersentak. Ambar muncul dengan wajah sumringah. Papa kaget ya? Hahaha! Ledeknya sambil menjulurkan lidah. Ada siapa di rumah, Pak? Kok kedengeran ada suara orang ngobrol? Suaranya penasaran. Pak Daven tersenyum kecil, mengacak rambut putrinya. Ada Bu Dokter, sayang. Lagi ngobatin Mama. Emang Mama sakit apa, Pak? Tanya Ambar polos, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Pak Daven menghela napas. Mama lagi kurang enak badan, sayang. Nanti kalau sudah sehat, Mama bisa main sama Ambar lagi. Ambar udah belajar? Tanya Pak Daven lembut sambil mengelus rambut putrinya pelan. Biasanya kan Mama yang ngajarin. Tapi sekarang, Papa akan coba bantu Ambar, ya? Suaranya terdengar berat, seolah memikul beban berat. Ambar menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. Beneran, Pak? Tanyanya pelan. Pak Daven mengangguk mantap. Bener, sayang. Mereka berdua berjalan menuju kamar Ambar. Dalam perjalanan, Ambar bercerita tentang pelajaran yang sedang ia pelajari. Pak Daven mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan atau penjelasan. Meski canggung pada awalnya, lambat laun mereka mulai menemukan ritme yang nyaman. Sebentar ya, sayang. Ujar Pak Daven lembut sambil mengusap kepala Ambar. Bu Dokter sudah selesai kok. Ambar mengangguk, lalu kembali fokus pada bukunya. Pak Daven tersenyum kecil. Tak lama kemudian, Dokter Ena keluar dari kamar. Bagaimana, Bu Dokter? Tanya Pak Daven, suaranya penuh harap. Dokter Ena tersenyum lembut. Tenang saja, Pak. Kondisi Bu Isma membaik. Memang butuh waktu untuk pemulihan, tapi dengan perawatan yang tepat, saya yakin Bu Isma akan segera sehat kembali. Ini resepnya, Pak. Jangan lupa diminum teratur, ya. Saya akan datang lagi 3 hari lagi untuk memeriksa Bu Isma. Ucap Dokter Ena sambil tersenyum lembut. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya harus segera ke pasien berikutnya. Lanjutnya, sambil melirik arlojinya. Pak Daven mengangguk. Terima kasih banyak, dokter. Dokter Ena pamit undur diri. Pak Daven mengantarnya sampai ke pintu, matanya mengikuti kepergian sang dokter. Setelah pintu tertutup, ia menghela napas panjang, perasaan lega dan khawatir bercampur aduk. Ia menatap resep di tangannya, lalu berjalan menuju Agus, ajudan penggantinya. Mas, tolong belikan obat ini. Cepat ya. Pintanya, suaranya sedikit bergetar. Agus mengangguk, segera mengambil kunci motor. Pak Daven kembali ke rumah, hatinya masih diliputi kekhawatiran. Pak Daven masuk ke rumah, setelah melihat Agus mengendarai motor keluar gerbang Rumdin untuk membeli obat. Ia kembali ke kamar Ambar. Putrinya sudah tidur pulas,
wajah mungilnya terlihat tenang. Pak Daven tersenyum lembut, lalu mencium kening Ambar. "Semoga besok Mama sudah sehat, ya, sayang," gumamnya lirih. Ia kemudian menuju kamar istrinya. Isma dan Rina, adik iparnya, sudah terlelap. Hati Pak Daven terasa pedih melihat kondisi istrinya. Dulu, kamar ini selalu dipenuhi tawa dan canda mereka. Sekarang, hanya ada keheningan yang mencekam. Ia duduk di tepi ranjang, mengamati wajah istrinya yang pucat. Perlahan, ia meraih tangan Isma, menggenggamnya erat. "Aku akan selalu ada untukmu," bisiknya. Ia ingat, dulu Isma pernah bilang bahwa ia takut sendirian. Sekarang, Pak Daven berjanji akan selalu menemaninya, apapun yang terjadi. Saat menutup kamar istrinya dari luar, Pak Daven menarik napas panjang. Ia merasa beban berat menyelimuti hatinya. Agus datang menghampirinya, membawa kantong obat. "Ini obatnya, Pak. Sudah saya siapkan sesuai resep," ujar Agus. Pak Daven mengangguk lemah, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Mas." Ia kembali membuka kamar istrinya. Isma tampak gelisah dalam tidurnya. Pak Daven menghampiri Rina yang sedang menempelkan kompres dingin di dahi Isma. "Rina, tolong berikan obat ini pada Mbak Isma. Ada aturan minumnya, baca baik-baik ya. Setelah itu, kamu jangan lupa catat jamnya agar kita bisa memantau perkembangannya." Rina mengangguk dan menerima obat tersebut. Pak Daven melangkah ke ruang tengah yang terasa begitu luas dan kosong. Diraihnya koran yang sehari ini belum tersentuh. Sambil rebahan di sofa empuk, Pak Daven mencoba mengalihkan pikirannya. Namun, pikirannya terus saja melayang pada Isma dan masalah yang sedang mereka hadapi. Berita tentang kasus duel ajudan yang melibatkan Roni kembali menghantuinya. Ia membuka koran itu dan membaca berita lanjutannya. Ternyata Isma akan dipanggil untuk menjadi saksi. Seketika, rasa khawatir dan cemas kembali menyelimuti hatinya. Dia hanya berharap surat pemanggilan tidak datang dalam waktu dekat ini. Isma masih sangat rapuh. Kalaupun sudah ada surat pemanggilan, tentu Isma tidak bisa datang untuk diperiksa tanpa didampingi psikiater. Pak Daven menghela napas panjang. Ia memejamkan mata, mencoba membayangkan bagaimana reaksi Isma jika mengetahui dirinya harus menjalani pemeriksaan. Pasti akan membuatnya semakin tertekan. Dengan berat hati, Pak Daven melipat koran itu. Ia kembali merebahkan badan di sofa, namun sulit baginya untuk terlelap. Pikirannya terus berkecamuk memikirkan masa depan keluarganya. Pak Daven merasa dirinya seperti berada di antara dua pilihan sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi Isma dari tekanan lebih lanjut. Di sisi-sisi lain, ia juga sadar bahwa Isma harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Ia bertanya-tanya, bagaimana cara terbaik untuk membantu Isma keluar dari situasi ini. Pak Daven terbangun dengan sentakan. Ia mengusap wajahnya yang terasa lengket karena keringat. Gelapnya malam membuatnya sulit untuk menyesuaikan pandangan. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia teringat pada mimpi buruknya tadi malam, mimpi yang membuatnya gelisah hingga terbangun. Dengan perlahan, Pak Daven bangkit dari sofa. Ia memutuskan untuk menunaikan salat tahajud. Mungkin dengan bermunajat kepada Tuhan, hatinya akan merasa lebih tenang. Ia merasa perlu mencari kekuatan dari Yang Maha Kuasa untuk menghadapi segala cobaan yang sedang menimpanya. Pak Daven bangun dan melangkah ke kamar mandi. Air dingin membasahi wajahnya, sedikit menyegarkan pikirannya yang kacau. Ia menuju ruang musala, tempat di mana ia sering mencari ketenangan. Dulu, Roni dan Andre sering menemaninya salat di sini. Kini, hanya ada keheningan yang menyelimuti ruangan kecil ini. Saat sujud, air matanya menetes membasahi sajadah. Ia memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Dalam kesunyian malam, ia merasa lebih dekat dengan Tuhan. Ya Allah, masih pantaskah aku menghadapmu? Aku yang telah lalai.
Aku yang telah gelap mata karena dunia. Aku yang lupa bersyukur akan nikmat-Mu. Ampuni aku ya Rob. Air matanya mengalir deras membasahi sajadah. Ya Rob, segala yang terjadi saat ini kurasakan karena kesalahanku. Ampuni dosaku ya Rob. Limpahkan untuk istriku kesehatan dan kekuatan jiwa raga untuk menghadapi masalah yang sedang menimpa keluarga kita ya Rob. Suara doanya bergetar, penuh penyesalan dan harapan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Pak! Ia menoleh, terkejut melihat Isma berdiri di ambang pintu. Isma tersenyum lemah, matanya berkaca-kaca. Kaget ya, Pak? Ujarnya sambil tersenyum lembut. Pak Daven masih tertegun sejenak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengusap wajahnya, memastikan ini bukan mimpi. Akhirnya, ia menghampiri istrinya dan memeluknya erat-erat. Bu Isma membalas pelukan suaminya, air matanya mengalir deras. Aku kangen banget sama Bapak. Lirihnya. Pak Daven semakin erat memeluk istrinya. Aku juga, Ma, aku juga. Mereka duduk di sana dalam keheningan, saling merasakan kehangatan satu sama lain. Pak Daven melihat Rina keluar dari kamar, wajahnya terlihat cemas. Sepertinya ia sedang mencari kakaknya. Rina merasa lega saat melihat Bu Isma berjalan dengan Pak Daven menuju kamar. Ia menutup pintu kamar itu dari luar dan kembali ke kamarnya. Di dalam hati, ia berharap semuanya akan baik-baik saja.